Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis model pewarisan ya atau inheritance, yaitu hierarchical inheritance. Jadi perlu diingat kembali bahwa inheritance adalah pewarisan di mana terdapat sebuah kelas yang mewariskan data member ataupun metodenya kepada kelas lainnya. Jadi kelas yang mewariskan disebut sebagai superkelas, ya. Sedangkan kelas yang diwarisi atau yang menerima warisan adalah eh, subkelas, ya. Oke, langsung saja pada video kali ini kita menuju ke programnya. Jadi di sini sudah terdapat satu package ya, tapi masih belum terdapat kelas di dalamnya. Sekarang kita coba membuat kelas. Jadi nama kelas utamanya adalah hari ini kita pakai contoh apa ya? Contoh kita ambil dari ini saja, dunia Naruto ya. Biju. Apa itu biju? Ya, mungkin tidak semua dari kalian suka menonton Naruto. Jadi biju itu adalah monster ya, monster, hewan raksasa seperti itu, setengah dewa. Nah, biju ini singkat cerita, biju ini ditanam, apa ya bahasanya, ditanam di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai Jinchuriki. Oke, ya jadi tidak apa-apa saya jelaskan sedikit mengenai Naruto biar tidak bingung. Nah, biju itu sendiri ada semuanya punya ekor ya. Ada yang ekor 1, 2 hingga ekor 9. Jadi pada program ini kita akan coba membuat eh, pewarisan ya, pewarisan dengan mengambil contoh dari biju ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki kelas biju. Ya. Sekarang kita akan coba membuat kelas lain terlebih dahulu ya. Kelas ciri biju. Ya. Kelas ciri biju. Oke. Oh, nah, ciri biju itu seperti apa? Jadi, ciri utama dari biju itu adalah semuanya memiliki ekor. Jadi kita coba buat di sini system.out system.out.println semua biju memiliki ekor. Oke. Oh, ada yang salah pemirsa? System.out.println illegal. Oh, sorry. Metodenya yang tidak ada ya. Nah, ini public void. Oke, metodenya dulu. It ekor ya. Ini ciri ekornya. Oke. Oke. Ya. Jadi di kelas ciri biju ini kita mempunyai satu metode yang namanya ekor, di mana metode ekor ini akan menjelaskan bahwa semua semua biju itu memiliki ekor. Ya. Oke, setelah ciri biju kita coba membuat kelas dari dua dua biju, yaitu Shukaku dan Kurama. Ya. Kelas itu, enggak usah kan dulu. Kemudian kita langsung saja ya. Jadi kelas Shukaku ini akan mengextend
kelas ciri biju. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita membuat kelas untuk Kurama yang mengextend ciri biju juga. Kenapa mengextend ciri biju? Karena kita akan coba mengakses metode ini dari kedua kelas ini ya. Oke, kita kembali ke Shukaku dulu. Kita buat konstruktor untuk Shukaku. Klik Shukaku. Nah, dan ini adalah system.out.println nama biju Shukaku ekor 1. Oke. Kemudian kita buat metode Jinchuriki. Jadi Shukaku ini Jinchurikinya siapa? Ya, inangnya siapa? Public void Jinchuriki ya. Ya, system.out.println nama Jinchurikinya adalah Gara. Kemudian desanya di mana ya? Void desa system.out println desa pemilik Nagakure. Oke. Nah, ini kelas Shukaku sudah kita buat. Sekarang kita coba copy saja ya, biar cepat. Kita sesuaikan untuk kelas Kurama. Oke, di sini ingat ini adalah konstruktor, ini adalah metode biasa ya. Di sini adalah Kurama ekor 9. Jinchurikinya adalah Naruto. Desanya adalah Konohagakure ya. Oke. Ini sudah selesai ya. Di Kurama. Jadi di sini sudah terdapat kelas ciri biju di mana kelas Shukaku mengextend ciri biju, begitupun dengan kelas Kurama mengextend ciri biju. Jadi di sini sudah terlihat polanya bahwa kelas ciri biju ini adalah superkelas dari kelas Shukaku dan kelas Kurama. Nah, di sini sudah terbentuk model pewarisan hierarki ya. Jadi ini mewariskan kedua kelas ini. Nah, itu yang dimaksud dengan hierarki. Jika saya menghapus kelas Kurama atau menghapus extends ciri biju pada kelas Kurama, maka modelnya berubah menjadi single inheritance. Ya, jadi konsepnya sederhana sekali sebenarnya. Yang bikin susah mungkin karena bahasa Inggris ya, sehingga terdengar susah. Tapi padahal sebenarnya ini mudah ya, mudah. Oke, kita kembali ke kelas biju. Nah, kelas biju ini adalah kelas utamanya sehingga kita harus membuat metode main di sini ya. Public static ya. Void main string out args ya. Oke, ini ya. Kita sudah memiliki metode utama di kelas biju. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan coba membuat satu objek ya, satu objek dari kelas Shukaku. Oke. Kita akan membuat satu objek dari kelas Shukaku. Shukaku obj1 sama dengan new Shukaku. Oke. Nah, sekarang
objek 1 ini dibentuk dengan menggunakan dibentuk dari kelas Sukaku. Sehingga ketika ini dibentuk, maka secara implisit, ingat, secara implisit konstruktor ini akan dieksekusi, ya. Walaupun kita tidak menuliskan perintahnya pada kelas biju. Mari kita lihat. Kita run di sini ya. Oke. Sekarang kita lihat, nah ini nama biju Sukaku ekor 1. Kenapa itu dieksekusi? Sedang kita tidak pernah memerintahkannya di bagian main ini. Karena pada pada kelas Sukaku, public Sukaku ini adalah sebuah konstruktor. Ya, ingat kembali materi konstruktor. Jadi konstruktor itu tidak memiliki tipe nilai balik, namanya sama dengan nama kelasnya dan dieksekusi secara implisit, ya. Berbeda dengan metode biasa seperti ini. Kalau metode biasa maka kita harus secara eksplisit menuliskan perintahnya untuk agar dapat dieksekusi. Oke. Oke, sekarang sudah terbentuk objek 1 dari kelas Sukaku. Kita akan coba menampilkan nama Jinchuriki-nya. bj1.jinchuriki, ya. Kemudian nama desanya juga. Desa. Ketika ini dieksekusi, maka sini harus di-run sini. Ketika ini dieksekusi, maka akan muncul informasi ini ya. Jadi walaupun metode dari kedua kelas ini sama, kalau kita lihat kelas Sukaku itu memiliki metode dengan nama yang sama dengan kelas Kurama. Nah, namun yang dieksekusi adalah di kelas Sukaku. Kenapa? Karena ingat objek 1 dibentuk dari kelas Sukaku. Sehingga compiler akan memilih metode yang ada di kelas Sukaku, ya. Jadi tidak akan salah pilih. Sekarang kita coba buat objek untuk kelas Kurama. Kurama objs2 ya. Sama dengan new Kurama. Oke. Kemudian kita tampilkan juga Jinchuriki-nya. j2.jinchuriki, ya. Kemudian kita tampilkan juga desanya. Sehingga ketika kita sehingga ketika kita mengeksekusi ini, maka ini akan tampil juga ya kan? Akan tampil ini untuk Sukaku, ini untuk Kurama. Jadi tidak akan salah. Karena ingat objek 1 dibentuk dari kelas Sukaku sehingga metode yang akan dieksekusi adalah metode yang ada di kelas Sukaku. Sedangkan objek 2 dibentuk dari kelas Kurama sehingga metode ini akan dieksekusi dari kelas Kurama. Jadi walaupun namanya sama, ini tetap dianggap berbeda karena beda kelas. Pembentuknya berbeda. Nah, kemudian kita akan coba mengakses metode ekor dari ciri biju, ya, dari kelas ciri biju melalui objek 1 dan objek 2. Sekarang kita coba obj1 dot apa ya namanya? Oh, ekor. Ekor, ya. Ketika kita akses ini melalui objek 1, itu akan dieksekusi juga. Salah lagi. Itu akan dieksekusi juga. Nah, semua biju memiliki ekor. Kalau kita ubah menjadi objek 2, kemudian kita eksekusi, yang terjadi adalah dieksekusi juga. Kenapa? Karena objek 1 dan objek 2 itu dibentuk dari kelas Sukaku dan kelas Kurama, di mana kelas Kurama mengekstend ciri biju. Begitupun dengan kelas Sukaku, dia mengekstend ciri biju juga. Sehingga ketika kita akan mengakses menggunakan metode yang ada di kelas ciri biju melalui objek yang dibentuk dari kelas Sukaku ataupun Kurama, itu bisa kita lakukan. Karena ingat,
tadi Ciri Biju sudah mewariskan metodenya kepada kelas Sukaku dan kelas Kurama. Oke, jadi saya ulangi, sehingga ya, jadi karena sudah diwariskan sehingga apapun objek yang dibentuk dari kedua kelas ini, yaitu kelas Sukaku dan kelas Kurama, itu juga akan bisa mengeksekusi metode yang ada di kelas Ciri Biju. Ya, oke. Nah, kita lihat eksekusi sekali lagi. Nah, ini kelihatan ya. Sekarang kita coba tulis keduanya misalnya. Maka akan dieksekusi 2 kali dengan menghasilkan output yang sama. Karena yang di-refer adalah metode yang sama. Nah, ini. Oke ya. Jadi, itu penjelasan saya mengenai, hierarchical inheritance. Jadi ingat hierarchical inheritance ini, eee, sebuah superkelas itu mewariskan, eee, metode, dan data membernya kepada, eee, kelas lainnya, di mana, kelas lainnya itu lebih dari satu kelas ya. Maksud saya, eee, superkelas itu mewariskan, metodenya ke banyak kelas yang lain. Jadi itu bedanya antara, hierarchical, inheritance dengan single inheritance. Kalau single inheritance, satu superkelas, dia mewariskan ke satu subkelas. Sedangkan hierarchical inheritance, satu superkelas mewariskan ke banyak kelas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika memang video penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman, bisa membuat teman-teman lebih paham mengenai inheritance, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.